Oh, di malam yang cerah ini, alhamdulillah ya, puji Tuhan, cuacanya cerah aja. Udah malam bang, soalnya bang. Oh, udah malam ya. Gelap iya, ini. iya, gelap banget ya. Tapi untung nggak hujan nih ya. Kita karena terbiasa outdoor, kita berada di Press Kopi Cipondo ya. Malam ini Live About TNG kedatangan tamu spesial nih. Ini luar biasa nih. Ini banyak yang kenal nih pasti nih ya. Dalam tema ini juga kita menarik ya, beda dari tema-tema sebelumnya yang lebih kebanyakan kebijakan publik kita menyorotnya ya. Ya, gue dari SMA kebetulan suka lihat Instagram buat TNG juga. Aduh, terima kasih banget. Red card nambah ya bang. Iya. Nah, malam ini kita membahas mengenai sepak bola yang sudah nggak asing lagi dalam tema Persikota bisakah naik kasta? Tanda tanya tuh. Tanda tanya. Dan tamu kali ini benar-benar orang yang super spesial ya. Vice Presiden Persikota Raja Latu Kosina. Amin, 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 amin. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat bang. Gimana bang? Apa kabar? Alhamdulillah. Ini kakaknya kemana nih? Kebetulan lagi. Ibu Presiden ya? Iya lagi syuting. Raja Latu Kosina nggak hadir, jadinya Vice Presiden yang hadir ini. Oke. Sehat? Alhamdulillah sehat. Persikota sehat? Alhamdulillah sehat. Oh gitu. Alhamdulillah sehatnya agak lemes juga nih. Sehat bang, sehat Iya. bang. Awal dulu kita pemanasan dulu. Apa Iya, kabar Persikota? Silakan, Raja. Persikota overall alhamdulillah sehat bang. Karena alhamdulillahnya banget nih sekarang Persikota diisi sama anak-anak muda semua nih bang. Ya kita berharap dari anak-anak muda ini kita bisa menimbulkan semangat baru lah. Regenerasi itu penting bang. Gitu. Jadi kalau ditanya Persikota sehat atau enggak, alhamdulillah sehat walafiat bang. Gitu. Cukup ya, simpel, padat dan jelas itu ya. Persikota sehat walafiat di Liga 3 gitu ya. Di Liga 3 bang. Liga 3 ya. Hampir ke Liga 2, nyaris lah ya. Nyaris, cuman kemarin jujur gue belum jadi manajemen bang. Oh gitu. Iya, jadi kemarin kita Ili Group baru jadi pemegang saham aja, gitu. Jadi kita mungkin kalau secara sistem perusahaan kan pemegang saham nggak bisa terlalu, ya yang di lapangan manajemen lah, gitu. Jadi kemarin memang gue nggak terlalu ikut campur sih di perjalanan Persikota di Liga 3 kemarin, gitu. Oke, karena lu nih anak-anak muda di sini, lu juga bawa teman-teman lu yang gue sih salut ya, generasi muda yang mau nyemplung ya, yang nyemplung abis gitu Nyebur, kan. Bang. Nyebur, udah kecebur, udah basah banget ini. Gue pertama mau ngasih juga ya disclaimer ya buat para warganet ya. Kenapa kita milihnya sepak bola dan Persikota yang jadi objek dari diskusi ini. Pertama-tama ini liga udah mau mulai nih. Iya. Bentar lagi ada Piala Presiden, kita tahu sendiri kan. Iya, Piala Ya. Presiden, habis itu ada Piala Indonesia ya, Indonesia Kongres ada Piala Indonesia juga. Ya, dan liga juga mau mulai juga. Kita mau nanya persiapan nih. Hari ini emang khusus membahas kita Persikota. Next juga kita akan membahas Persita ya, Tangerang ya. Jadi adil kan? Iya. Jadi sesuai dengan konsep kita gitu kan, Persita Persikota warna ungu dan kuning, Iya, kan? iya. Logo TNG ya. Oke. Awal pertama nih gue pakai Twitter nih. Iya. Persikota, dan ini bukan endorse ya, gue beli nih karena gue warga kota Tangerang. Nah, gitu kan. itu bagus bang. Iya, gue punya impian kalau Persikota ini jadi tim profesional gitu yang Amin, punya penghasilannya mencukupi gitu kan, bisa amin. membiayai hidup sendiri ya. Iya. Karena kita tahu Persikota dulu sempat berjaya karena kan waktu itu dibiayai APBD. Betul. Iya, itu kita tahu sendiri ya, pemain-pemain tenor dan menjadi bayi ajaib itu julukannya kan. Dulu ada Aliudin. Iya. Ada Francis Yonga gitu kan. Bagus-bagus pemainnya dia. Oke, gua mau nanya dari awal, lu udah kecemplung sebagai Vice Presiden dan manajemen itu ikut campur juga ya? Iya, dalam betul. bagaimana nih persiapan dan Persikota lu mau bawa kemana? Thank you dia.
Yang jelas persiapan kita sekarang step by step ya. Kemarin administrasi kita selesain. Terus seperti klub-klub lainnya, yang jelas kita listing pemain yang emang memadai untuk meloloskan Persikota ke Liga 2. Dan sedikit bocoran, kita benar-benar overall pemain-pemain Persikota nanti itu emang kita bagi grade-nya. Jadi yang mendominasi itu memang pemain-pemain yang sudah bermain di Liga 2, Bang. Gitu. Jadi emang kita bisa dibilang alhamdulillah jor-joran banget lah buat Persikota nih. Karena emang kalau lu nanya gue Persikota mau dibawa kemana, gue nggak mau bilang Persikota cuman gue bawa ke Liga 2, tapi ambisi gue Persikota kembali ke masa kejayaannya gitu. Cuman untuk ke situ banyak pondasi-pondasi yang harus gue kelarin dulu lah satu persatu. Dimana yang lo tahu, Bang, gue ini melanjutkan Persikota di mana Persikota sedang terpuruk gitu, Bang. Jadi persiapan kita sangat sangat mendetail gitu, Bang. Beda dari klub-klub lain gitu, dari segi pemain, pelatih, terus manajemen. Yang penting tuh manajemen, Bang, karena kita percaya kesuksesan klub itu berasal dari manajemen yang kuat gitu, Bang. Jadi memang persiapan itu stepnya cukup banyak gitu sih, Bang. Jadi untuk itu gue benar-benar pede, insya Allah. Gue nggak overconfident sih, tapi insya Allah kita namanya ikhtiar ya, Bang ya. Kita udah berusaha dan gue yakin Allah juga nggak bakal ya intinya kayak usaha nggak akan mengkhianati hasil lah gitu. Jadi insya Allah gue mohon doanya dari teman-teman semua buat dukung kita anak-anak muda inilah yang benar-benar emang pure, tanpa embel-embel, tanpa apapun, nggak ada yang kita incar. Justru kita ngeburn di sini, kita burn money banget di sini, nggak tanpa embel-embel. Kita benar-benar pengen majuin Persikota ke masa kejayaannya lagi gitu, Bang. Aplaus ya, buat penonton, aplaus. Amin. Ini live about TNG sebelum acara biasa aja. Itu gue posting poster tuh kan. Bikin poster, gue baca-bacain komen. Persikota bisa ke naik kasta. Mereka nih pada banyak yang komen nih. Dari Maulana nih misalnya nih. Berat kalau dananya enggak jor-joran, materi pemain seadanya. Padahal tadi Raja udah jawab tuh. Money ya. Udah gitu pemain Liga 2 semua lagi ya di ini ya. Overall ya. Iya, banyak kan ya. Tapi ada juga nih yang optimis nih. Dari Tangerang Connection, nggak ada yang nggak mungkin, pasti bisa. Amin. Ya. Ada juga Gil doang nih. Bisa sih, tapi pasrah aja sama panitia liga buat yang paham aja. Gitu kan. Banyak juga di komen kita ini nyinggung soal mafia karena waktu nyaris waktu mau masuk ke Nekasta itu Liga 2 tuh yang kemarin terjadi baku pukul. Iya. Gue nonton. Iya, bisa kalian jelaskan gitu karena kan itu kan di Jawa Timur, kita ada di Tangerang, kita gimana sih ini gini. Coba bisa dijelaskan pada warganya. Balik lagi sih, Bang. Sebenarnya semua orang punya ambisi yang beda-beda dan punya cara yang beda-beda, Bang. Itu tergantung dari kitanya sendiri. Sebenarnya kalau ngomongin mafia ya, Bang ya. Ya semua liga ada mafia, Bang. Itali pun begitu, Inggris semua begitu, Bang. Jadi menurut gue ya untuk para supporter yang terhormat gitu kan, para penikmat dan pecinta sepak bola, ya netizen yang budiman gitu. Sebenarnya hal-hal kayak gitu tanpa kalian ngomong pun kita udah aware pasti gitu. Jadi yang kita butuh adalah gimana caranya kalian menyemangati kita nih anak-anak muda yang kalau emang lo tahu ada mafia ya lo harusnya harusnya lo mendukung dan menyemangati kita anak-anak muda untuk menghadapi itu, Bang. Karena balik lagi, Bang, ketika dipegang anak-anak muda orang-orang tuh underestimate, padahal sebenarnya
ya mafia itu bisa hilang kalau kita regenerasi, Bang. Iya dong. Sekarang kalau misalkan anak-anak muda di underestimate, terus yang megang si ini lagi, si itu lagi, ya akan begini terus gitu, Bang. Jadi emang seharusnya memang masyarakat mendukung anak-anak muda yang ingin berkorban, mengorbankan semuanya, termasuk waktu gue yang harusnya gue nongkrong. Sekarang teman-teman gue semuanya nongkrong, malah jadi ngurusin bola. Harusnya mendukung kita gitu loh, gitu kan. Ya karena balik lagi, Bang, mafia itu bisa kita hilangi kalau kita regenerasi gitu. Jadi untuk ya supporter dan lain-lain, lagi-lagi gue minta dukungan banget buat kalian. Tolong jangan underestimate kita, karena bagaimanapun isi otak itu nggak memandang umur, Bang, gitu. Jadi yang kita butuh adalah dukungan dimana membuat kita bebas berekspresi, dan kita kalau memang di Indonesia ada mafia ya bisa kita berantas, gitu aja sih, Bang, sesimpel itu gitu. Thank you Mas Raja, nih menarik nih. Menurut saya Anda berbobot juga ya. Karena saya kalau dalam main sepak bola tuh suka pakai wonderkid tuh. Wonderkid kan sekarang kita tahu sendiri ada Mbappe wonderkid, ada Haaland, itu muda-muda tapi berbahaya gitu. Betul, ini juga ini anak-anak muda yang di sini mungkin berbahaya juga, bisa jadi bawa Persikota juga. Amin. Ya, kancah ini ya Liga 1 Indonesia. Amin. Ya. Oke. Gua nyinggung soal pemain. Ini ada pemain kunci yang dari kemarin tuh menurut gue jadi motor serangan juga ya. Jadi nafasnya Persikota, kayak Divi, kayak Dian, itu pada cabut tuh. Ditambah lagi coach juga cabut. Aja. Salah Saragi udah engkang gitu kan. Ada kisi-kisi nih pemain-pemain dan siapa nih caretaker untuk menangani Bayi Ajaib? Pertama gue mau jelasin, mereka semua itu cabut bukan karena kita lepas, tapi yang jelas gue profesional. Ketika gue contoh Divi, Dian Ardiansyah, Juan Hapsara, terus ada kemarin tuh ada Denny Agus, Mbah. Gue rasa mereka semua kemarin main bagus, dan gue nggak mau menutup peluang mereka untuk berkembang gitu. Jadi kalau gue hanya mikirin ego gue, kasihan yang harusnya contoh kayak Denny Agus sekarang udah main di Liga 1, udah dikontrak Persebaya, gara-gara gue pertahanin yang harusnya karir dia cepat, ya mungkin jadi bisa setara sama Ronaldo, Kuateh dan lain-lain, ya kan, Beckham Putra dan lain-lain. Pas gue pertahanin mereka jadi harus stay. Gue harus sadar itu juga, karena tujuan gue di bola itu bukan cuman gue di Persikota gitu, tapi gue pengen banget nih anak-anak muda, bibit-bibit muda nanti buat kita ke depannya itu terus berkembang gitu kayak di luar negeri gitu. Jadi gue nggak mau ngerusak ngerusak karir lah gitu. Jadi kalau emang mereka dapat opportunity yang lebih bagus, ya silahkan gitu. Tapi kalau emang sense of belongings dia tinggi, dia pengen tetap di Persikota, ya monggo gitu. Kita sih lebih kayak gitu. Nah terus kalau ngomongin kisi-kisi, gue belum bisa ngomong siapa-siapanya nih, Bang. Tapi yang jelas insya Allah kita milih pelatih yang kualitasnya bagus dan capable, bahkan capable untuk melatih Liga 1 gitu. Jadi kita benar-benar seleksi pelatih yang benar-benar bagus. Sistem kita kita undang beberapa pelatih, kita ajak ngumpul satu persatu presentasi. Nanti di situ baru siapa yang kita pilih. Jadi emang benar-benar kita selektif banget. Dan untuk pemain kunci, balik lagi di Liga 3 cuman dapat jatah senior 5 yang bermain 3. Tapi gue ambil hanya 3 senior, ya kan. Jadi yang jelas 3 senior ini adalah senior yang pernah merumput di Liga 1 dan bahkan sebenarnya masih mampu di Liga 1. Tapi karena mereka cukup dekat sama gua, terus punya sense of belongings yang tinggi, jadi mereka pengen membantu gua untuk naikin Persikota ke kasta yang lebih tinggi gitu, Bang. Contohnya siapa aja misalnya coach yang udah terjaring tadi, ada misalnya ada nama-nama besar misal kayak Suimindi Hardi atau yang lain gitu, terus yang tadi senior juga bisa kasih kisi-kisi bocoran, Bang.
Aduh, gue nggak enak juga sih sebenarnya ngomongnya. Gosip bursa transfer. Iya. Yang jelas ada beberapa pelatih yang berlicense A-Pro, B juga kita undang, semua kita undang. Mungkin gue nggak bisa kasih tahu nama bang karena nggak enak juga kan. Jadi yang jelas pelatih-pelatih yang kita undang, pelatih-pelatih yang udah capable banget untuk melatih liga. Bahkan yang ada yang kita undang A-Pro itu bisa ngelatih di luar negeri bang. Punya lisensi A-Pro FIFA. Nah jadi gua rasa untuk pelatih insya Allah bisa bikin permainan Persikota enak dilihat lah gitu. Enak, amin lah, bisa main kayak tiki taka gitu, kayak pas to pass ya kan, modern udah football. dari kaki ke So kaki. tahu gua. Iya. Oke, di sini yang hadir cukup banyak ya, ada 25.000 penonton nih. Kita udah berasa di stadion gitu. Bentengnya cuma 7.000 bang. Aduh, benteng cuma 7.000 tuh ya. Sini 25.000 gede Ya. juga ya. Emang luas sih ini, sawah semua. Nyamuk ya makanya bang. Benar itu. Makanya ini Ibu Presiden malu kita ngundangnya, banyak nyamuk. Enggak, dia kebetulan memang jadwalnya susah banget bang. Paham kita, Pak. Gua aja jarang ketemu jujur. Padahal serumah itu masih. Padahal serumah gitu. Oke. Oke, boleh ada audiens atau penonton yang mau bertanya. Di sini ada Raja nih yang bersedia menjawab. Silakan. Waduh, Buas Solo. Iya, Buas Solo langsung nih. Bung Raja, saya mau bertanya nih. Itu kira-kira dari Bung Raja tersendiri masalah Persikota yang dengan wasit ya waktu itu ya. Itu sampai protesnya kan dari supporter juga banyak banget tuh. Gimana cara Presiden ini buat menyelesaikan permasalahan yang di wasit tersebut itu tuh. Jadi kayak ke PSSI-nya gimana gitu sampai Persikota namanya mulus lagi, baik lagi. Oke. Sebenarnya kemarin ada dua. Oke. Ya buat presidennya Persikota. Aduh. Ampun. Nah, kita kan teman-teman banyak nih supporter dari Persikota. Nah, bagaimana Raja Presiden tuh buat support dari teman-teman supporter agar kerinduan-kerinduan zaman dulu tuh bangkit lagi. Gitu sih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Dari Bung siapa tadi nih? Bung Petra Sihombing dan Bung Riyad Ataki. Aduh, menarik juga nih. Memang sepak bola tidak lepas dari wasit ya. Ya. Banyak juga. Apalagi Liga 3 ini banyak wasit yang dikejar-kejar. Nggak tahu, bingung kenapa itu. Bisa Anda jelaskan posisi Persikota saat ini kan masih bermain di Liga 3 dan dengan kondisi wasit seperti itu. ya. Yang jelas tadi Bung Petra nih ada singgungan gimana nama Persikota di PSSI begitu ya Bung Petra ya. Sebenarnya protes kita kemarin sama sekali nggak mencoreng nama Persikota karena pure itu manusiawi kita yang namanya kita tidak mendapat keadilan ya wajar kalau kita naik darah tuh wajar. Cuman yang jelas untuk wasitnya sendiri sebenarnya itu udah PSSI juga punya vonis dan hukumannya sendiri untuk para wasit yang begitu. Jadi memang wasit-wasit yang kayak gitu sebenarnya Liga 3 tuh sebenarnya sama aja, cuman tergantung wasitnya aja gitu. Balik lagi ke pribadinya masing-masing. Jadi kayak kita nggak bisa nyalain PSSI, nggak bisa nyalain klubnya juga gitu, karena semua balik lagi ke wasitnya sendiri gitu. Kalau wasitnya jujur ya insya Allah jujur gitu, karena kan gimana pun kan PSSI juga nggak bisa tiap hari ngontrol itu wasit gitu kan. Masa mereka ke Indomaret aja diikutin kan nggak mungkin bang gitu. Jadi menurut gua lupa jadi intinya kalau misalkan masalah wasit kayak gitu jawabannya adalah balik lagi ke pribadi wasitnya masing-masing gitu. Dan menurut gue Liga 3 cukup sehat kok karena
nggak semuanya kayak gitu, tergantung wasitnya benar. Iya, gitu sih. Berarti itu oknum lah ya, wasit. Oknum lah. Dan Ya. semoga kondisinya juga emang benar-benar ini ya tegas gitu ya dalam Iya. memberikan. Kemarin sanksi sih ada. yang wasit dari Persikota tuh dipulangin bang, Oh gitu. di non tugaskan. Heeh. Dan itu gue cukup senang sih karena PSSI bisa ngasih keputusan yang benar-benar wise ya. Karena itu nunggu viral dulu bro. Kan udah rame banget. Apalagi kakak anda kan sosok public figure, itu pasti terlihat inilah ya dengan jelas gitu. Enggak sih bang, karena banyak juga kejadian seperti itu yang emang vonisnya sama. Karena mungkin kebetulan Persikota ada Prilly, jadi lebih terdengar aja. Sebenarnya banyak yang kayak gitu dan vonisnya sama aja, dipulangkan gitu. Cukup puas Bung Petra untuk jawaban dari Sang Raja. Oh terima kasih Bung Petra. Dia jauh-jauh itu Dari Papua itu. dari Papua datang gitu kan. Untuk pertanyaan kedua ini dari Riyad nih, ini supporter ini menamakan Benteng Mania Cipondo. Ini garis keras nih. Dulu kalau misalnya saya nonton bola tuh pasti ada tuh poster-posternya Iya, kan, iya, basis Cipondo, basis Batman Cipondo. Korwil. Dulu naik truk, sekarang nggak boleh berhentiin truk ya buat ini warganet ya, karena viral yang kemarin tuh ya. Iya. Ini dia tuh nanya soal apa kerinduan supporter nih, bahwa bagaimana nih, karena kan kalau saya pribadi ngelihat supporter dari Persikota ini militan gitu kan, Iya. itu setia banget dia kan, nunggu bagaimana buat naik kasta. Apa nanti Liga 3 juga nanti dibolehkan nonton ini kan buat energi Iya. juga, buat vitamin buat pemain. Iya. Coba aja. Yang jelas gue mau infoin kalau di Liga 3 musim besok bang, alhamdulillah kita udah boleh ada penonton. Alhamdulillah itu. Tapi harus vaksin ya bang, sama booster. Nah yang kedua mungkin gimana nih caranya anak-anak muda ini bersinergi dengan supporter kan ya bang ya. Yang jelas kita di manajemen itu strukturalnya cukup detail. Jadi kita ada bagian di mana yang kita bidang itu menaungi supporter. Kebetulan kita ada 4 elemen. Jadi gimana caranya kita menaungi 4 elemen itu. Jadi kalau di meeting kita ada bahasa gimana caranya kita jadiin supporter seperti pacar kita gitu. Jadi insya Allah untuk supporter nanti kita bakal nyiapin satu tempat untuk kita berkumpul bareng. Jadi kalau kita mau brainstorm bang, nanti kita manajemen Persikota nyiapin tempat untuk kita ya duduk bareng gitu. Karena yang gue lihat mungkin di yang kemarin-kemarin belum ada kayak gitu ya. Masih sendiri-sendiri, dan ini gue lagi berusaha banget gimana caranya walaupun namanya beda-beda tapi tetap kita satu gitu. Jadi emang di struktural manajemennya kita detail banget, ada bagian untuk itu dan itu udah kita siapkan semuanya gitu. Puas cukup Bung Riyad? Oke siap. Untuk segmen terakhir nih pertanyaan langsung dari tim Abo TNG ya. Oke. TNG juga sayang dengan Persikota aja. Iya. Benar ya, kita posting mulu pertandingan walaupun kalah pun kita posting. Kalau menang kan banyak yang komen gitu kan ya. Tangerang senyum apa segala macam. Full senyum. Ya. Apalagi kalau Persitanya juga main. Kalau kalah saya di DM bang, lu gimana sih? Wih, itu dia gitu kan. Padahal saya nggak main bang. Iya, kalau menang biasa deh sebetulnya dalam sepak bola ya. Kita harus legowo aja gitu itu. Untuk jadi supporter yang dewasa lah itu ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari tim Abo TNG nih. Tim sepak bola Persikota nih dalam angan-angan kita Tangerang punya benar-benar tim profesional yang seperti saudara tua kita Persita gitu kan. Ya. Mereka punya stadion udah keren banget gitu kan. Sponsor tim apa latihan-latihannya, pusat latihan. Nah, Persikota nanti seperti apa nih untuk profesional dari sponsor-sponsor apa udah misalnya udah masuk? Karena kalau tim sepak bola itu mandiri itu luar biasa sekali. Iya. Kan kita ngelihat berkaca dari tim luar gitu kan. Iya. Iya. Seperti apa? Bagaimana, Bung Raja? Jadi maksudnya Persikota untuk menuju profesional gitu ya. Yang jelas kalau masalah sponsor kita punya tim marketing yang top banget. Jadi alhamdulillah
ada beberapa sponsor juga yang nanti akan ya akan tercantum di jersey kita. Terus ya kalau ngomongin stadion dan segala macam mungkin sementara di Liga 3 kita pakai benteng dulu. Tapi balik lagi Pak Wali Kota kita yang tercinta nih, Pak Arif, alhamdulillah beliau euforianya sangat tinggi. Jadi rencananya kita akan buat stadion namanya Tangerang Ayo. Ya, insya Allah beliau akan menyelesaikan di tahun depan. Jadi rasanya kalau ngomongin stadion, alhamdulillah planning itu sudah ada semua. Nanti bentuk kerjasamanya gimana? Mungkin nanti kayak tetangga kita Persita, kayak saudara kita Persita, jadi kayak kerja sama swasta atau gimana, itu semua udah kita pikirin sih, udah kita skemain. Jadi bagaimana caranya kita benar-benar seprofesional mungkin, infrastruktur yang sebisa mungkin sangat tercukupi, dan manajemen yang betul-betul solid dan ya profesional lah dalam hal manajerial ya. Mental juga harus terbangun ya. Mental juga. Lemah lagi nanti kalau misalnya udah kalah mulu. Kita jarang tidur nih, Bang. Waduh, sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Nanti di buat TNG kita cantumin ya IG-nya Raja, biar misalnya sponsor-sponsor UMKM yang mau misalnya jadi ini boleh tuh DM ya. Boleh Bang. DM. Kita support UMKM iya, lah. Benar. Ada misalnya di Persikota kan lucu, Batagor Cikokol, iya nggak? Iya kan? Cendol Unis, di depannya ada nasi gagal bayur. Waduh, gitu. mantep itu di samping sini nih. Iya. Oke, Jat, thank you berat. Salam buat Kakak Prilly. Ini beliau ini sibuk nih, basket juga ya, tinju juga ya, bola juga. Kalau tinju gua atlet Bang dulu Bang. Atlet ya. Ya, tapi DKI sayangnya. Siap. Oke, Raja terima kasih banyak. Ya, makasih, Kita Bang. akhiri diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.